tujuan akhirnya kita mencari yang namanya etik, ya, mencari etika. Ini kan ada etika yang hilang, seperti kaos yang saya pakai ini, ya. Ini kan ada etika yang hilang. Jadi sekarang orang sedang mencari etika ini. Jadi ini gambarnya orang mencari etika. Nah, gitu. Nyari-nyari apa gitu kan ya? Nyari etika. Etikanya hilang sekarang. Jadi orang yang tidak punya etika itu kemudian sekarang lah yang kemudian kita persoalkan. Dan sebenarnya bukan etik, kejujuran dan kenegarawanan. Kalau orang negarawan, dia akan menjadi milik semua masyarakat, milik semua, baik itu yang pro maupun kontra, dia akan rangkul, tidak kemudian malah dibelah, malah dibentuk ini, kemudian waktu itu dikumpulin lah anunya. Bentuk kenegarawan seperti apa yang Mas Roy dan kawan-kawan ini? Seperti Obama, dia digugat soal atau ditanya soal akte kelahirannya, dia tunjukin aja, nih akte kelahiranku, selesai kan, gitu ya. Jadi ini kan gak negarawan, sama-sama membiarkan, malah mau melayani, kan kasihan banget, menurunkan anunya kan, sebenarnya dia sadar menghinakan dirinya sendiri itu. Pakar telematika Roy Suryo memberikan sindiran yang menohok kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diilustrasikan sedang mencari etika yang hilang. Pesan menohok itu Roy Suryo sampaikan melalui kaos yang ia tunjukkan di acara talk show di TV. Roy Suryo juga mengkritik 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo yang banyak membuat keterbelahan dan perpecahan di antara warga negara melalui relawan dan LSM serta loyalisnya yang sering melaporkan orang-orang yang berseberangan dengan Joko Widodo. Ya, ini saya mau koreksi sedikit ya, salah ini. Abang juga bahwa relawan itu tidak pernah dibentuk oleh Pak Jokowi. Ya, saya kasih tahu dulu. Relawan itu terbentuk atas mereka suka sama Pak Jokowi, ya kan? Mereka membentuk relawan. Jadi inisiatif sendiri ya Bang dan ya? Beda dengan Pak SBY zaman Demokrat membentuk Skoci itu. Ada tim yang turun dari Jakarta untuk membentuk Skoci. Kalau Pak Jokowi ini, saya bahkan relawan Solidaritas Merah Putih itu terbentuk sejak tahun 2005. Sebelum Pak Jokowi datang ke DKI. Tapi karena kita melihat Pak Jokowi ini orang baik dan benar, kita mendukung Pak Jokowi. Ini cerita yang terjadi. Ya Bang ya. Makanya saya terbentuk sebelum Pak Jokowi hadir di DKI. Nah, ini saya kasih contoh relawan saya Solidaritas Merah Putih. Ya, dan kalau bilang kita membentuk buzzer, tidak pernah. Ya. Terus kalau kita lakukan itu adalah contoh, ya kan, umpamanya orang tidak mendapat keadilan hukum, nah kita bantu, ya kan, kita punya lembaga bantuan hukum. Terus orang yang nggak punya kursi roda, ya kan, karena stroke, nggak bisa beli, kita bantu. Saya punya ambulan gratis. Orang yang nggak mendapat pendidikan layak, kita bantu. Nggak bisa nebus ijazah, kita bantu. Orang yang sakit, yang nggak bisa mendapat pelayanan kesehatan, kita bantu. Kita bantu juga pendampingan UMKM, petani, nelayan. Namun Sylvester langsung menyanggah pernyataan dari Roy Suryo. Sebagai ternak senior dari Mulyono, Sylvester menyatakan bahwa para relawan Jokowi dengan inisiatif sendiri atas dasar cinta tanpa pamrih mendukung Joko Widodo, bukan berdasarkan perintah dari sang mantan presiden. Menurut Sylvester, selain menjadi pembela Jokowi, para relawan juga sering ikut membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Projo sama Solmed masih besaran Solmed, jauh. Kami ada di 22 negara dan seluruh Indonesia ya. Terus kita ketika Pak Jokowi nyalon gubernur presiden waktu itu, ya kan, kita akhirnya mendukung, Mbak, gitu loh. Jadi bukan Pak Jokowi yang membentuk Solmed ataupun yang lain-lain ini. Nggak ada Projo dibentuk oleh Solmed, Pak Jokowi, Bara JP dan sebagainya. Tidak pernah ada. Nah, ini yang saya harus kasih tahu. Ini cerita yang sesungguhnya. Makanya saya bilang tadi salah, karena nggak sesuai apa yang terjadi, gitu loh. Jadi ketika orang Papua suka sama Pak Jokowi, orang NTT, mereka membentuk kelompok-kelompok untuk mendukung Pak Jokowi, itu adalah aspirasi dari mereka. Namun dengan santai dan tepat sasaran, Roy Suryo langsung mengkonter pembelaan dari Sylvester. Roy Suryo berkata, memang betul bukan Jokowi yang meminta pembentukan para relawan. Namun para relawan yang membela Jokowi
banyak mendapatkan jabatan sebagai direktur ataupun komisaris di sebuah perusahaan negara. Sebuah timbal balik yang jelas terlihat. Secara tidak langsung, Jokowi menikmati apa yang diperankan oleh para relawannya ini. Itu oke lah relawan-relawan katanya tidak dibentuk. Tapi relawan-relawan ini dihadiahi posisi-posisi sebagai direktur, komisaris, dan komisaris itu dibiayai negara. Jadi kalau mereka tidak dibiayai, sekarang yang membiayai komisaris itu negara. Negara lah yang kemudian digunakan uangnya untuk membayar komisaris yang tidak kompeten. Oke. Kita tahu banyak Pertanyaan banget saya sama komisaris tadi. yang nggak kompeten. Apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa, saya sih sebenarnya sudah bukan lagi seorang politisi ya, jadi saya tidak akan mengomentari hal politik. Tapi saya setuju dengan analisis tadi, bahwa sejak awal memang tidak ada kepala negara kita itu yang memproduksi ya gitu untuk membelah bangsanya sendiri. Kita ingat dulu ketika dia maju gubernur Jakarta itu ada yang namanya JASMEF, Jokowi Ahok Social Media Evolution, dan kemudian itulah muncullah mulai ada keterbelahan, ada yang pro ada yang kontra. Kan nggak perlu kayak gitu. Kepala negara itu harusnya, atau kepala pemerintahan itu harusnya adalah milik bersama. Jadi ngapain juga repot-repot seorang kepala negara atau kepala pemerintahan waktu itu mulai dari gubernur Jakarta itu membentuk relawan-relawan kayak gitu. Ya, udah relawannya adalah ya sebenarnya semua masyarakat sehingga bersatu, tapi dengan kemudian ditajamkan perbedaan waktu itu dan itu ditiru oleh anaknya sekarang, ada Gibranku. Kemudian Rocky Gerung kemarin juga mengatakan itu Gibranku bukan Gibranmu, bukan Gibranku. Jadi ini salah ya. Ya. Nanti dulu, ini Tunggu dulu, setelahnya mau tahu-tahu sih. Oke. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara Jokowi, Sylvester Matutina, dengan pakar telematika Roy Suryo. Perdebatan terjadi setelah Roy Suryo menyebut nama Bitor. Namun Sylvester langsung memotong pembicaraan dari Roy Suryo dengan mengatakan bahwa dia kenal dengan Bitor yang dimaksud oleh Roy Suryo yang merupakan temannya. Namun Roy Suryo menimpali pernyataan Sylvester, hanyalah omon-omon. Masa? Anda siapa gitu loh? Sekarang saya Jelas bicara lah. mengenai Saya Bitor, bicara kampus, makanya ya. saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Oke, Ya, baik. bukan baik. kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong S2-nya gitu. mana? Baik. Saya S2-nya mana? sudah di depannya sekarang. Layak. Oke, S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, kita- Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya Udah kan ditangkap lulus oleh asli. Diput. Emang kenapa? Baik. Ngomong Kasih- pribadi. Oke, kita tidak masuk ke Makanya ranah nggak pribadi. usah Pribadi, Roy. Lah makanya kamu Eh, juga jangan Kau saja. ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Udah, Ya. kurang Oke. update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci Bodoh. 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Udah ada putusan diskusinya pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini Eh, udah Mas Roy, mohon dijaga Kau kata-kata. tidak bawa Baik. panci. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Memperkenalkan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan dan saya menang. keluarga kamu. Oke, Bodoh banget. baik. Bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang bodoh. ini bodoh. Bapak-bapak.